Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini akan membahas mengenai menganalisis isi teks debat kompetensi dasar 3.13. Secara garis besar, isi teks debat itu ada mosi, pernyataan sikap, dan argumentasi. Yang pertama, mosi. Mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan biasanya itu mengenai berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan atau isu-isu global yang memengaruhi kehidupan orang banyak. Nah, yang kedua ada pernyataan sikap atau bisa kita sebut juga dengan pendapat, baik yang mendukung, pro atau afirmasi, ataupun yang menolak, kontra atau oposisi. Nah, dalam segala hal, setiap orang tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh gaya hidup, pengetahuan, dan lingkungannya masing-masing. Namun, pada umumnya, setiap pihak itu akan berusaha agar pihak yang berseberangan itu mampu memahami pandangan dan pilihan atas sikap mereka itu. 3. Argumentasi. Argumentasi digunakan untuk menyampaikan alasan, disertai dengan berbagai informasi, data, dan bukti yang kuat. Nah, itulah secara garis besar isi teks debat. Selanjutnya, meskipun tujuan tes debat itu bukan untuk mencapai kesepakatan atau persamaan pendapat terhadap mosi, tetapi masing-masing pihak harus mengemukakan pendapat disertai dengan argumen yang kuat. Karena bisa terjadi seperti ini. Bila salah satu pihak lebih kuat argumennya dan lebih meyakinkan, bukan tidak mungkin pada akhir debat pihak lain akan mengubah pandangannya terhadap mosi tersebut. Misalnya, pihak pro mengemukakan argumentasi kuat dan meyakinkan karena disertai dengan bukti, data, dan fakta-fakta lainnya. Akan memengaruhi pihak lain, yaitu misalnya pihak kontra, sehingga pihak kontra juga terpengaruhi oleh pendapat pihak pro dan menyetujuinya, sehingga mereka akhir debat memiliki pandangan yang sama terhadap debat itu, dan bisa juga sebaliknya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, dalam menganalisis isi teks debat, kita akan mengetahui kelemahan dan kekuatan pendapat pihak-pihak yang berdebat. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatannya, harus terlebih dahulu mengidentifikasi pendapat dan argumen. Dan sebelum mengidentifikasi pendapat dan argumen itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendapat dan apa itu argumen. Pendapat menurut KBBI adalah pikiran, anggapan, buah pikiran atau perkiraan terhadap suatu hal. Selanjutnya, argumen menurut KBBI adalah alasan yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, itu adalah pengertian dari pendapat dan argumen menurut KBBI. Selanjutnya, langsung saja kita mencoba untuk mengidentifikasi pendapat dan argumen. Perhatikan teks debat penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Pada bagian teks tip afirmasi atau pro, kita akan mengetahui yang mana pendapat dan yang mana argumen. Untuk yang pendapat akan diberi garis bawah berwarna pink, dan untuk yang argumen akan diberi garis bawah berwarna kuning. Kalimat "saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa." Nah, kalimat ini termasuk pendapat. Mengapa? Karena baru saja anggapan yang perlu disertai data atau bukti lainnya untuk memperkuat pendapat ini. Nah, selanjutnya untuk argumen.
Kalimatnya, bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kalimat ini termasuk ke dalam argumen karena ada kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kan kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita menggunakan kosakata asing yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Lalu untuk memperkuatnya yaitu ada argumen lagi, bukti bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang diserap dari kosakata bahasa asing yang jika dijelaskan dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Nah, kalimat ini juga termasuk ke dalam argumen karena ada pemberian contoh kata vitamin yang diserap dari kosakata bahasa asing ke bahasa Indonesia. Nah, itulah contoh argumen dan pendapat. Selanjutnya, kita akan menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak yang berdebat. Untuk teksnya, kita masih menggunakan teks yang sebelumnya, yaitu teks debat bagian dari tim pro atau afirmasi. Pada paragraf berikut ini, yaitu saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antara bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing, juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Nah, untuk menganalisis kekuatan dan kelemahannya, kita harus memahami isi teks tersebut. Kita bisa memahami teks tersebut dengan membacanya berulang kali sehingga kita tahu maksud dari teks ini. Nah, langsung ke kekuatan pendapat pihak afirmasinya. Nah, untuk kekuatannya yaitu fakta bahwa bahasa Indonesia tergantung oleh bahasa asing untuk memperkaya kosakatanya. Nah, kekuatan ini diambil dari bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing, tergantung pada bahasa asing. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita membuat analisis kekuatan harus tetap berpatokan atau berpedoman pada teksnya juga. Seperti itu. Selanjutnya, kelemahan pendapat pihak tim afirmasi atau pro ini. Kelemahannya itu adalah penyerapan bahasa bukan bukti kelemahan bahasa, karena bahasa tidak dapat dilepaskan dari penuturnya. Ketika penuturnya berinteraksi dengan bangsa lain, otomatis bahasanya pun akan terpengaruh. Nah, seperti itu. Hal ini didukung dengan adanya kalimat yang ini, peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, seseorang atau seorang penutur itu jika berinteraksi atau bepergian ke daerah lain atau ke luar negeri karena terbiasa berinteraksi atau berbicara bahasa lain, bahasa asing, tidak dapat dipungkiri sesekali akan mengungkapkan bahasa asing tersebut karena terbiasa seperti itu atau karena pernah melakukan, pernah mendengar. Nah, itulah analisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak yang berdebat. Pada intinya, untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak yang berdebat itu, kita harus memahami terlebih dahulu maksud dari teksnya terlebih dahulu.
Setelah menganalisis pendapat, argumen, kelemahan, dan kekuatan pendapat, selanjutnya menyimpulkan hasil debat. Menyimpulkan hasil debat dilakukan oleh pihak-pihak yang berdebat, baik itu pihak pro maupun pihak kontra. Simpulan dirumuskan berdasarkan atas pernyataan, pendapat, dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya dengan menggunakan penaralan induktif. Penarikan simpulan menggunakan penaralan induktif itu ada 3. Pertama, generalisasi, kedua, analogi, dan yang ketiga, sebab akibat. Pertama, generalisasi. Generalisasi adalah penarikan simpulan dengan menyatakan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general atau umum. Yang kedua, analogi, yaitu penarikan simpulan yang didasarkan atas 2 hal yang berbeda tetapi memiliki persamaan. Lalu yang ketiga yaitu sebab akibat. Sebab akibat yaitu penarikan simpulan dengan gagasan utamanya sebab terlebih dahulu lalu disertai dengan gagasan penjelas akibat, atau bisa juga sebaliknya, akibat terlebih dahulu lalu sebab. Tetapi karena debat itu kesimpulannya diambil dari argumen dan pendapat yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulisannya itu sebab terlebih dahulu baru akibatnya, seperti itu. Nah, itulah 3 cara penarikan simpulan teks debat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.